Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, di tempat saya saat ini sudah mulai turun hujan. Bagaimana di tempat teman-teman semua? Semoga sama ya. Semakin banyak air hujan membanjiri persawahan, maka petani akan cepat mengolah sawahnya dan lebih cepat menanam padi. Apa yang kita harapkan sebagai peternak pemula, teman-teman? Panen lebih cepat dan harga bekatul bisa turun. Karena saat ini bekatul sudah mahal sekali, teman-teman. Bahkan ada yang 6.000. Kalau di tempat saya masih 5.000 sampai 5.500. Jadi harga bekatul sebagai bahan pokok ternak kita saat ini cukup mahal. Ketika nanti panen lebih cepat, maka yang diharapkan sebagai peternak entok pemula yaitu adalah harga bekatul sudah normal di angka Rp3.000 per kilogramnya. Jadi itu harapannya sehingga bisa menurunkan kos pakan kita. Oke teman-teman, sebagai peternak entok pemula, kita harus paham bahwa faktor lingkungan mempunyai pengaruh paling besar di dalam kesuksesan kita beternak entok. Salah satunya adalah aspek pakan dan aspek kesehatan ternak entok kita. Kita menyadari teman-teman, betul bahwa biaya pakan dapat mencapai 60-80% dari keseluruhan biaya produksi. Sehingga faktor pakan merupakan biaya produksi terbesar dalam dunia peternakan. Dalam video kali ini, saya tidak akan membahas masalah pakan, hanya mengingatkan perlu adanya pakan alternatif untuk menurunkan angka biaya produksi yang tadinya 80%, syukur-syukur bisa kita turunkan menjadi 50%. Ini butuh kreativitas kita di dalam menyediakan pakan alternatif, teman-teman. Di video saya sebelumnya sudah banyak pakan alternatif yang sudah saya jadikan konten. Jadi bisa dipelajari dari sana. Monggo silahkan berkreasi dan bereksperimen. Bagaimana hasilnya di ternak teman-teman semua. Selain itu, faktor kesehatan juga sangat perlu atau sangat penting untuk diperhatikan teman-teman di dalam kegiatan pemeliharaan ternak entok kita. Perlu tindakan preventif atau tindakan pencegahan untuk menjaga nafsu makan ternak entok kita tetap stabil. Syukur-syukur nafsu makannya meningkat sehingga kualitas antibodi badan ternak entok kita ini bisa terhindar dari bibit penyakit karena sehat. Itu poinnya teman-teman. Ketika nafsu makan ternak entok kita ini sudah meningkat, pasti yang namanya antibodi ini kan mengikuti. Kalau lemah ya akan lebih mudah terkena penyakit. Karena ketika ternak entok kita ini makannya tidak lahap atau tidak maksimal, sebagus apapun pakan yang kita berikan ke ternak entok kita, maka yang akan terjadi adalah ternak entok kita itu pasti akan sakit. Itu ya. Jadi menjaga nafsu makan ternak entok kita agar tetap stabil sangat dibutuhkan dalam dunia peternakan, khususnya untuk ternak entok. Pada kesempatan kali ini yang saya ingin ajak teman-teman adalah untuk membuat ramuan alternatif sederhana tentunya, lebih sehat agar kualitas daging ternak entok kita itu semakin aman bila dikonsumsi teman-teman. Bahan yang diperlukan hanya satu, yaitu kunyit. Kenapa saya memilih kunyit? Untuk menjaga ternak entok saya dari serangan bakteri dan bibit penyakit. Dikarenakan kunyit adalah salah satu bahan alami yang mampu mempercepat pengosongan lambung ternak entok kita. Jadi nafsu makan akan semakin meningkat. Selain itu, kunyit juga mampu membunuh bakteri jahat yang ada di lambung sehingga terhindar dari cacingan. Masalah cacingan ketika musim hujan sudah datang ini
sering sekali menyerang ternak endok kita. Tidak hanya endok teman-teman, semua jenis unggas. Itu karena apa? Satu, kelembapan suhu kandang kita pasti berubah karena faktor cuaca. Yang kedua adalah bibit penyakit yang tadinya terbawa dari kotoran endok kita yang kering karena musim kemarau, ini akan menjadi lembek. Nah, ini adalah faktor utama penyebab cacingan. Maka sanitasi lingkungan dan pemberian pakan alternatif yang sifatnya herbal untuk mencegah cacingan ini diperlukan. Kunyit salah satunya bisa digunakan untuk mencegah cacingan sehingga ternak endok kita tetap sehat. Itu ya teman-teman ya. Yang perlu kita siapkan adalah kunyit 1 gram, berat bersihnya cukup 1 gram teman-teman. Kita akan mencampurnya ke 1 liter air. Pahami ya teman-teman, 1 gram kunyit kita campur dengan 1 liter air yang nantinya akan kita berikan ke ternak entok kita sebagai air minum. Saat ini saya akan membuat 15 liter air campur kunyit sebagai salah satu upaya menjaga kesehatan ternak entok kita tetap maksimal. Berarti saya membutuhkan 15 gram kunyit. Langkah-langkahnya adalah cukup mudah dan cukup sederhana. Saya yakin teman-teman pasti bisa membuatnya. Yang perlu kita siapkan terlebih dahulu adalah timbangan. Karena apa? Kita akan menimbang kunyit seberat 15 gram. Ketika kita sudah menimbangnya, kita akan cuci terlebih dahulu supaya biar bersih. Setelah itu kita hancurkan menggunakan ulekan atau menggunakan parut sebagai alat untuk memperhalus kunyit kita sehingga mudah untuk kita campur dengan air nantinya. Jadi setelah kunyit ini halus, kita masukkan ke dalam wadah yang akan kita lakukan proses perebusan. Perebusan ini cukup mudah, kita hanya membutuhkan waktu 3 menit. Ketika itu kita campur dengan setengah gelas kecil air bersih terlebih dahulu. Ketika air bersih itu sudah mulai menguap atau sudah mulai mendidih, baru kita masukkan tumbukan kunyit atau kunyit yang sudah kita haluskan di awal tadi, dimasukkan untuk mempercepat proses pelarutan. Kita aduk-aduk selama 3 menit saja, jangan terlalu mendidih. Nanti dikhawatirkan kalau terlalu mendidih malah akan merusak sari-sari kunyit tersebut. Ketika kita sudah mengaduknya secara maksimal dan sudah kita kira-kira cukup, maka kita membutuhkan setengah gelas kecil air dingin. Ini gunanya untuk apa? Untuk mempercepat proses pendinginan agar tidak terlalu lama. Berbeda dengan kita tidak melarutkan secara direbus. Ini akan membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Kunyit masih dingin, ditambah air dingin, tidak akan tercampur teman-teman. Proses perebusan ini, ingat, hanya proses mempercepat pelarutan kunyit dengan air. Ketika kita sudah mendapatkan rebusan air kunyit tersebut, langsung saja kita masukkan ke dalam wadah tampungan yang sudah kita siapkan yang cukup untuk menampung 15 liter air. Oke. Ketika kita sudah mendapatkannya, saya ingin mengatakan sekali lagi teman-teman, air kunyit ini sifatnya adalah herbal. Masih murni tanpa ada bahan pengawet. Jadi akan cepat basi. Maka bila kita berikan ke ternak entok kita sebagai air minum, maksimal hanya 12 jam saja. 12 jam sudah harus habis. Kita kasih ke ternak entok kita di pagi hari, maksimal sore hari sudah habis. Bila masih ada, kita buang saja. Karena apa? Ketika kita memaksakan untuk menghabiskan, maka yang dikhawatirkan nanti akan menjadi penyakit. Endok kita tidak sehat,
malah menjadi sakit karena minum air kunyit yang sudah basi. Itu poinnya ya teman-teman ya. Lakukan hal ini 3 hari sekali agar ternak entok kita selalu sehat, nafsu makan meningkat, dan hasilnya maksimal. Saya juga ingin mengingatkan sekali lagi bahwa peternak entok pemula ini harus cerdas, perlu kreativitas secara maksimal untuk mendapatkan pakan alternatif yang murah dan berkualitas. Tetapi kesehatan ternak entok kita juga perlu untuk kita perhatikan. Gunakan bahan alami untuk mencegah bibit penyakit. Hindari obat-obatan pabrikan yang bisa membuat ternak entok kita terjangkit resistensi. Resistensi itu apa? Kekebalan obat. Ketika kita sudah mendapatkan ternakan yang resistensi, ini akan sulit untuk disembuhkan. Dan kualitas daging juga akan berubah. Karena ketika kita menggunakan obat-obatan pabrikan atau obat yang berdosis tinggi, kita tidak bisa langsung memakannya. Perlu jeda aman, 7-14 hari. Ini sangat menyulitkan bagi kita apabila akan mengkonsumsi daging tersebut. Akan lebih baik bila kita menggunakan vaksinasi alami. Bisa menggunakan kunyit, bisa menggunakan jahe, bisa menggunakan kencur untuk meningkatkan antibodi ternak kita sehingga terhindar dari bibit penyakit. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.